Terima kasih untuk paduan suara Gloria dan Talita Kumi yang sudah melayani Tuhan dan sudah memberkati kita semuanya. Amin, saudara. Ya, jadi kita diingatkan sekali lagi lewat pujian ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Oke, ini artinya kita seger datangnya dari rumah ya, gitu ya, tidak datang dari rumah dengan loyo begitu saudara ya. Ya, kita bersyukur pada hari ini saudara, ini bulan Agustus minggu pertama. Ya, kita tahu minggu pertama bukan saja kita nanti akan bersama-sama menerima perjamuan Tuhan, tetapi setiap minggu pertama setiap bulannya pasti kita akan memasuki sebuah tema-tema yang baru saudara ya, tema yang baru. Dan bulan lalu kita belajar bagaimana membangun relasi yang nyata. Yang nyata itu bisa terkoneksi dengan gereja, dengan saudara seiman kita, dan dengan keluarga kita, saudara ya. Nah, hari ini, saudara, mulai bulan Agustus ini, khusus di bulan Agustus, karena kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan membahasnya relasi kita sebagai orang percaya dengan negara ini, bangsa ini, saudara. Ya, sehingga kita nanti dapat mengerti. Sekalipun kita tidak berada pada posisi-posisi yang sentral di negara ini, tapi kita sebagai orang percaya, kita dapat memberikan sesuatu bagi bangsa ini. Sesuatu itu apa? Nanti kita akan lihat di dalam khotbah pada hari ini, saudara ya. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya undang kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami siap untuk kami membaca firman Tuhan. Kami siap untuk kami diterangi oleh firman Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Lihatlah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Jikalau ada hati dan pikiran kami yang keras, kiranya Roh Kudus Tuhan melembutkan kami. Sehingga sungguh-sungguh bahwa peribadatan yang kami lakukan akan membawa dampak rohani bagi kami. Dan tentunya kami percaya bahwa hal yang rohani yang berdampak ini akan mempengaruhi seluruh totalitas hidup kami, bahkan termasuk hal-hal yang lahiriah, yang jasmania di dalam kehidupan kami. Kami sungguh siap untuk kami mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu yang punya kelemahan dan keterbatasan Tuhan. Hamba-Mu hanya mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah. Kan hamba-Mu sendiri sama dengan jemaat, bahwa kami siap bagaimana kami mendengarkan Tuhan berbicara dan kami siap untuk kami melakukannya. Ini doa kami, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita perhatikan sekali Roma pasal 13. Saudara, di bulan Agustus ini kita akan mengeksposisi Roma 13 ayat 1 sampai 7. Jadi pada minggu pertama ini saya akan membawakan ayat yang 1 dan 2-nya. Mari kita perhatikan Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang keduanya, saudara. Roma 13 ayat 1 dan 2. Bisa ditayangkan next-nya. Kita baca, ada yang bawa Alkitab kita? Silakan dibuka Alkitabnya. Saya tidak menampilkan ayat di slide. Roma 13 ayat 1 dan 2, saudara. Mari kita baca bersama-sama di Alkitab kita. 1, 2, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya baca untuk kita semuanya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tentu kita pernah mendengar satu peribahasa ini, saudara. Di atas langit masih ada langit. Saudara pernah mendengar peribahasa ini, saudara? Di atas langit masih ada langit.
Yang artinya apa saudara? Bahwa setinggi-tingginya posisi seseorang selalu ada yang lebih tinggi saudara. Ya, setinggi-tingginya posisi seseorang selalu ada yang lebih tinggi. Pertanyaannya adalah siapakah langit yang paling tinggi itu yang tidak bisa dikalahkan oleh langit yang lain? Jawabnya adalah Tuhan. Dialah langit yang tertinggi yang siap akan merendahkan langit manusia yang tertinggi. Tuhan adalah otoritas tertinggi yang dimana saudara dan saya perlu untuk menundukkan diri saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, tunduk kepada pemerintah ini prinsip yang pertama yang kita lihat yang diajarkan dalam Roma pasal yang ke-13 ini. Yang dimana Paulus tuliskan ini kepada orang percaya pada zaman itu. Dan saya yakin ini juga pada zaman saudara dan saya. Dan juga pada zaman yang akan datang saudara. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada ya saudara, kalau pada waktu itu misalkanlah pemerintahan yang menguasai pada waktu Paulus menulis surat ini, yaitu menguasai Israel artinya, adalah pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang peduli, adalah pemerintahan yang mau mensejahterakan masyarakatnya saudara. Bukan yang menindas, bukan yang menekan, bukan yang mau menghancurkan. Maka saudara yang kasih Tuhan, tulisan Rasul Paulus ini saudara akan menjadi tulisan yang begitu enak untuk dimakan oleh anak-anak Tuhan pada masa itu. Akan menjadi tulisan yang lebih renyah, lebih gurih untuk dinikmati oleh orang Kristen pada zaman itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada surat ini ditulis dan bagaimana kondisi pada zaman itu yang dialami oleh orang Kristen, saudara, bukan zaman ketika itu adalah zaman yang enak saudara. Zaman itu adalah zaman di mana Paulus menulis surat ini, Israel berada di bawah kekaisaran Romawi, atau bisa dikatakan di bawah penjajahan Romawi. Inilah yang terjadi pada waktu itu saudara yang kasih Tuhan. Yang mana bahwa kekaisaran Romawi yang terkenal pada waktu itu adalah kekaisaran yang sangat kasar, yang sangat kejam. Bahkan kita pernah mendengar cerita juga bahwa kekaisaran yang kejam itu seperti Kaisar Nero saudara yang kasih Tuhan, yang menganiaya ada begitu banyak orang Kristen. Bahkan suatu kali Kaisar Nero itu membakar Roma. Lalu dia dengan sengaja membuat sebuah berita dan mengkambing hitamkan bahwa kebakaran kehancuran Roma, kota Roma pada waktu itu, ini disebabkan karena orang-orang Kristen. Maka saudara bisa bayangkan kalau dari seorang kaisar, pemimpin pemerintahan pada waktu itu membuat hoax, berita seperti itu tentang orang Kristen, maka apa yang terjadi? Maka pada waktu itu banyak orang-orang Kristen yang dimana mereka semuanya ditangkap saudara. Mereka dibunuh. Bahkan di dalam cerita sejarah gereja menceritakan bahwa orang-orang yang ditangkap bukan hanya dipenjara, tetapi mereka dibunuh. Bahkan dalam cerita yang ada, kepala mereka dipenggal dan itu menjadi obor yang ditaruh di setiap jalan Roma, hingga menyebabkan Roma pada waktu itu terang oleh karena kepala-kepala anak-anak Tuhan orang Kristen yang dipenggal dan dibakar saudara. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat latar belakang seperti ini bukankah pemerintahan yang kejam saudara? Bukankah pemerintahan yang sadis saudara? Bukankah ini pemerintahan yang jahat saudara? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di dalam kondisi seperti itu, Paulus menuliskan surat kepada orang Kristen. Dia berkata, supaya orang Kristen tetap menghormati pemerintah. Saudara, saya mencoba membuka latar belakang ini supaya kita tidak begitu enak rasanya. Oke deh, tunduk. Tapi bagaimana keadaan orang Kristen pada masa itu saudara? Lalu mereka mendapatkan satu peringatan, bahkan suatu nasihat, satu perintah supaya orang percaya tetap menghormati pemerintah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa
Tidak ada sesuatu apapun di kolong langit ini yang terjadi yang bukan atas seizin Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanlah yang meletakkan pemerintah-pemerintah seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Roma pasal 1, Roma 13 ayat 1 tadi. Tuhanlah yang menaruh pemerintah-pemerintah di bawah kolong langit ini. Bahkan mungkin saja kalau kita tahu bahwa ada pemerintah-pemerintah yang baik, ada juga pemerintah-pemerintah yang tidak baik. Nah, di dalam sistem pemerintahan yang ada yang baik dan yang tidak baik ini, disinilah saudara Allah menyatakan kedaulatannya. Kedaulatannya itu seperti apa saudara yang kasih Tuhan? Bahwa di dalam sistem pemerintahan yang baik saudara yang kasih Tuhan, itu bisa menolong saudara dan saya. Itu bisa membantu saudara dan saya. Itu bisa membuat sukses saudara dan saya. Tetapi saudara, bukan hanya dalam sistem pemerintahan yang baik, tetapi dalam sistem pemerintahan yang tidak baik, itu pun bisa menjadi penolong bagi saudara saya. Dibuat oleh Tuhan menjadi sebuah tempat, suasana, keadaan untuk memproses saudara, menguji iman kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya di dalam kedaulatan Allah yang sedemikian itu, maka kita meyakini bahwa hidup kita sebagai orang percaya saudara, next, bahwa Allah tidak pernah salah dalam merancang apapun untuk kehidupan saudara saya. Allah gak pernah salah. Allah gak pernah salah menempatkan saudara di bangsa ini. Allah gak pernah salah menempatkan saudara di dalam suasana seperti ini. Karena kita percaya, mau dalam sistem pemerintahan yang baik maupun yang tidak baik, kedaulatan Allah itu tetap yang akan berlaku. Allah berdaulat, mengubahkan sesuatu yang tidak baik dibuat oleh manusia, itu bisa menjadi baik, menjadi proses yang menguji iman saudara dan saya. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Paulus perlu menuliskan surat ini kepada orang percaya pada masa itu saudara, supaya mereka menghormati pemerintah. Saudara, saya melihat bahwa ada kemungkinan ada orang-orang yang tidak menghormati pemerintah karena kondisi seperti yang tadi saya ceritakan latar belakangnya. Yang tidak mau hormat itu adalah dikatakan ada dari kelompok sebagian dari orang Yahudi. Saudara, bahwa orang Yahudi ini adalah orang yang mereka itu percaya dengan teokrasi yang namanya pemerintahan hanya oleh Tuhan. Nah, sebagian dari orang Yahudi ini berkata bahwa dalam hidup kami hanya menerima, kami hanya tunduk dalam pemerintahan hanya yang dipimpin oleh Tuhan. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, pada waktu ini dituliskan oleh Paulus saudara, maka saudara yang kasih Tuhan, orang-orang sebagian dari orang Yahudi itu yang memegang teokrasi, pemerintahan hanya oleh Allah ini, akhirnya dengan melihat situasi pemerintahan pada masa itu, mereka tidak mau menerima pemerintahan yang dari manusia. Akhirnya apa saudara? Akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Mereka nggak mau dipimpin oleh manusia. Mereka berkata, kami mau dipimpin oleh Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Raja yang kami pilih sendiri. Inilah kami. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mengapa Paulus perlu menuliskan ini? Karena sudah terjadi seperti itu. Jadi sebagian orang Yahudi berespon dengan situasi yang ada. Kami tidak mau taat, kami tidak mau hormat. Tapi yang kedua adalah dari kelompok orang-orang Kristen sendiri. Orang Kristen ini adalah dari orang-orang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang berkata bahwa pada saat itu mereka menjumpai pemerintah ini adalah pemerintah anti-Kristen. Sehingga mereka melihat bahwa pemerintah ini memberikan aturan-aturan untuk melawan hukum Tuhan. Dan mereka tahu saudara, kalau mereka tidak taat, maka orang-orang Kristen itu akan dianiaya.
Nah, karena faktor ini saudara, maka orang-orang Kristen itu tidak bersedia taat kepada pemerintah. Kenapa mereka bilang begini? Karena pemerintahnya nggak percaya Tuhan. Karena pemerintahannya tidak sama imannya dengan kami. Saudara ini kasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saudara, ketika kita membaca Roma pasal 13 ayat 1, maka sesungguhnya saudara kasih Tuhan, kita diberikan sebuah pertanyaan. Kalau pemerintah tidak percaya Tuhan, kenapa kita masih perlu tunduk kepada pemerintah? Saudara ya, pernah nggak kita bertanya itu? Kalau pemerintah tidak percaya Tuhan, tidak sama imannya dengan kita, tidak sama agamanya dengan kita, kenapa kita mesti harus tunduk kepada pemerintah? Saudara, jawabannya adalah karena Alkitab yang menuliskan bahwa pemerintah itu saudara, apakah dia baik ataupun dia buruk, kita harus mempercayai Tuhan punya kedaulatan. Bagian kita apa yang dimintakan oleh Tuhan? Bahwa bagian kita adalah tunduk kepada pemerintah. Jangan melawan pemerintah. Kita harus percaya bahwa orang-orang yang saat ini duduk di pemerintahan untuk memimpin bangsa ini, itu berasal dari Tuhan. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun lurahnya, bupatinya. Saudara ini kasih Tuhan, kita percaya bahwa itu semua Allah sendiri yang mengizinkan untuk mereka berada di posisi itu. Apakah ada batasan untuk kita tidak tunduk kepada pemerintah? Ini pertanyaannya saudara. Apakah ada batasannya untuk kita tidak menjalankan perintah tunduk itu? Saudara yang kasih Tuhan, jikalau pemerintah memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen tidak boleh tunduk ataupun taat kepada hukum yang menentang firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau pemerintah memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka sebenarnya Tuhan mengatakan orang Kristen tidak boleh tunduk atau taat kepada hukum yang menentang firman Tuhan. Saudara, mari saya mengajak kita mengingat contoh ini di Alkitab. Kita ingat kisah tentang Daniel saudara, dengan sahabat-sahabatnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara, kita tahu apa yang terjadi pada waktu itu saudara. Ya, di mana Daniel dan teman-temannya itu, mereka ada di dalam kerajaan pemerintahan siapa? Nebukadnezar saudara. Pada waktu mereka ada di bawah pemerintahan Nebukadnezar, apa yang dikatakan oleh raja Allah pemerintah pada waktu itu? Mereka diperintahkan untuk tidak boleh menyembah Allah mereka lagi. Saudara, bagaimana respon Daniel dan sahabat-sahabatnya? Mereka nggak bisa mentaati perintah itu. Mereka tidak bisa menjalankan perintah itu. Dan oleh karena itu kita menemukan bahwa di dalam sejarah yang ada, cerita yang ada, bahwa mereka bisa saya katakan nyebutnya di dalam cerita yang ada, mereka melanggar peraturan yang diberikan itu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, kita ingat di dalam kisah tentang Petrus dan Yohanes dalam Kisah Rasul pasal 4. Saudara, kita tahu pada waktu itu mereka berdua karena begitu bersemangatnya memberitakan Injil, mengajarkan tentang ajaran Kristus pada masa itu, selepas daripada peristiwa Pentakosta. Mereka bersemangat sekali menjalankan amanat agung Tuhan. Mereka pergi mengabarkan Injil kemana-mana. Oleh karena itulah saudara kasih Tuhan, ketika mereka mengajar dan mereka menyebut tentang ajaran Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan, ternyata gerakan mereka, pengajaran mereka ini terdengar dan bahkan meresahkan pemimpin-pemimpin pemerintah pada masa itu. Saudara, sehingga dalam cerita dalam Kisah Rasul pasal 4 saudara, mereka itu diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Mereka disidang saudara. Kenapa? Karena dikatakan oleh pemerintah, kamu telah menyebarkan ajaran yang salah, ajaran tentang Yesus Kristus. Saudara, di dalam Alkitab ceritakan apa? Bahwa setelah sidang itu dikatakan bahwa saudara, para pemimpin, pemerintah, para ahli Taurat, tua-tua pada waktu itu memerintahkan mereka supaya apa? Melarang mereka untuk berbicara, untuk mereka mengajar di dalam nama Yesus.
Saudara, apa yang jadi respon Petrus? Apa yang menjadi respon Yohanes? Di hadapan sidang, di hadapan mahkamah agama, di hadapan para pemimpin pada waktu itu, mereka berkata, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Saudara, saya mau katakan sama kita, kalimat daripada Petrus Yohanes ini bukan kalimat yang ringan, saudara. Ini satu kalimat menjawab apa yang diperintahkan daripada pemerintah pada waktu itu. Bahwa dikatakan oleh mereka, tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami dengar dan tentang apa yang telah kami lihat. Itu tidak mungkin. Artinya apa, saudara? Artinya sebenarnya Petrus dan Yohanes mengatakan, tidak ada pilihan yang lain kecuali kami hanya taat kepada Allah dan bukan taat kepada kamu. Kami tidak bisa menghentikan mulut kami memberitakan apa yang kami saksikan, apa yang kami sudah lihat dan kami percaya. Saudara, itu adalah perkataan yang menentang otoritas pemerintah, saudara. Itu adalah jawaban Petrus dan Yohanes yang menentang otoritas pemerintah. Maka dari itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat contoh dua peristiwa ini, yang saya yakin disengaja oleh Allah untuk dituliskan bagi kita, di dalam kondisi yang dimana sebenarnya kehidupan kita di pemerintahan ini jauh lebih enak kita dibandingkan mereka-mereka pada masa itu. Saudara, apa yang kita bisa petik dalam hal ini, saudara? Bahwa sebenarnya sikap Daniel dengan sahabat-sahabatnya, Petrus dengan Yohanes, ada satu sikap mau mengatakan bahwa otoritas Allah lebih tinggi daripada otoritas pemerintah. Ini, saudara. Otoritas Allah jauh lebih tinggi daripada otoritas pemerintah. Tetapi, saudara, sekali lagi, kalau kebijakan, kalau aturan pemerintah tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan, maka saudara dan saya sebagai warga negara yang baik harus tunduk kepada pemerintah. Ini, saudara. Kalau perintah itu, kalau aturan itu, kalau kebijakan itu tidak melanggar firman Tuhan, tidak melarang engkau dan saya untuk percaya sama Yesus, maka saudara, semua itu sebagai warga negara yang baik kita harus tunduk, saudara. Itulah mengapa Rasul Paulus dalam tulisnya dia jelas berkata, siapa yang melawan pemerintah, maka orang itu sebenarnya melawan ketetapan Allah. Mengapa Paulus perlu menegaskan itu? Karena apa? Karena tidak ada alasan yang lain kecuali alasan karena pemerintah melarang saudara saya untuk percaya kepada Tuhan. Maka semua aturan kebijakan pemerintah kita harus tunduk kepada pemerintah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi aplikasinya bagi kita kata tunduk ini? Saudara, saya hanya membagikan ada satu hal yang kita bisa perhatikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, apa artinya tunduk? Sebagai orang percaya menjalankan Roma 13 ayat 1 dan 2 ini. Tunduk artinya kita menghormati pemerintah sekalipun ada begitu banyak kekurangannya. Sekali lagi, saudara, kita menghormati pemerintah sekalipun dalam segala hal yang ada kita menjumpai ada kekurangannya. Saudara, mengapa saya katakan sepedemikian? Sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah ada pemerintahan yang sempurna di bumi ini? Ada enggak, saudara? Tidak ada. Kita tahu bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna. Itu jauh, saudara. Masih ada akan kekurangan di sana, di sini. Banyak hal yang dilakukan pemerintah kadangkala belum tentu suka kita, betul? Kadang-kadang belum cocok dengan pikiran kita, belum cocok dengan kemauan kita. Itu yang kita jumpai, saudara kasih Tuhan. Mungkin secara pemikiran kita nggak setuju, tetapi firman Tuhan hari ini berkata apa sama kita? Hormati pemerintah dengan segala kekurangan yang ada. Dengan cara apa? Kita menghargai otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka.
Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan yang menetapkan otoritas itu kepada pemerintah. Saudara bicara soal otoritas. Dalam hubungan kita antar manusia, saudara yang kasih Tuhan mesti ada otoritas. Betul nggak saudara? Betul nggak? Di dalam hubungan kita dengan manusia, mesti ada otoritas. Saya berikan contoh, beberapa contoh. Yang pertama adalah di dalam keluarga, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, di dalam keluarga itu perlu ada otoritas. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Maka anak-anak harus tunduk, harus hormat kepada orang tua. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Jadi sebenarnya saudara kasih Tuhan, bicara otoritas itu sendiri, itu penting di dalam hubungan. Itu mengapa anak-anak jangan berpikir begini, aku nggak mau menghormati orang tua. Itu nggak bisa. Otoritas itu Allah yang berikan kepada orang tuamu. Sehingga engkau sebagai anak harus menghormati orang tuamu. Saudara, sama halnya dengan hubungan kita yang kedua adalah hubungan dengan suami istri, saudara. Di dalam hubungan suami istri kita tahu ada firman Tuhan yang mengatakan apa, saudara? Hai istri-istri. Ayo, hai istri-istri. Suami ingat tuh kan? Ya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara perhatikan. Siapa yang menetapkan otoritas itu? Tuhan. Bisa nggak istri ngomongin enak aja lo? Nggak bisa. Gua yang lebih hebat. Nggak bisa. Saudara nggak bisa, saudara. Mengapa Allah perlu menetapkan otoritas itu? Supaya semua rapi, saudara, dalam membangun hubungan. Yang ketiga saya contohkan. Dalam kita bekerja, saudara. Dalam lapangan kita bekerja, ada pemimpin, ada bawahan. Ya enggak saudara? Itu perlu ada otoritas enggak? Perlu ada, saudara. Seorang bawahan dia mengerti siapa pimpinannya, dan seorang pemimpin dia mengerti dia ditetapkan, diberikan otoritas. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bicara soal otoritas ini penting, saudara. Allah yang menetapkan itu di dalam kehidupan kita. Mulai hidup kehidupan sebagai keluarga, anak hormati orang tuamu karena Allah yang memberikan otoritas sama orang tuamu. Istri tunduk kepada suamimu karena Allah yang menetapkan otoritas kepada suamimu. Seorang karyawan harus tunduk kepada pemimpinmu karena Allah yang menetapkan otoritas itu kepada dia. Bisa bayangkan kalau tidak ada otoritas dalam sebuah hubungan, betapa kacaunya dunia ini. Betapa kacaunya dunia ini. Mereka akan melakukan semraut apapun sesuka hatinya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, berbicara soal otoritas, ini tidak selalu bicara soal kehebatan dia. Tidak, saudara. Otoritas itu adalah penetapan Tuhan. Maka dari itu, menghormati otoritas itu berarti menghormati penetapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan saudara. Sama-sama kita baca saudara ya. Maka menghormati bagian bawah. 1, 2, 3. Maka menghormati otoritas itu menghormati penetapan Tuhan. Ketika anak engkau menghormati otoritas bapak ibumu, engkau menghormati penetapan Tuhan. Ketika istri engkau menghormati, engkau tunduk suamimu, engkau menghormati penetapan Tuhan. Ketika kita sebagai seorang karyawan menghormati pemimpinmu, engkau sedang menghormati penetapan Tuhan. Saudara, mengapa saudara? Karena bicara soal Roma 13:1 dan 2 ini tidak hanya bicara government, pemerintahan yang satu, tetapi juga membahas pemerintahan yang lain. Pemerintahan yang lain itu adalah keluarga, suami istri, bekerjaan di tempat pekerjaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya, kita sudah memberikan rasa hormat gak sih sama pemerintah? Kita sudah kasih hormat gak sih dengan papa mama kita? Kita sudah kasih hormat gak sih dengan suami kita? Kita sudah kasih hormat gak sih dengan pemimpin kita? Sudah gak saudara? Bagaimana caranya saudara kita menunjukkan bahwa kita hormat dengan mereka? Saudara, adalah dengan cara kita respect dengan pemerintah.
Respect itu seperti apa sih saudara kasih Tuhan? Respect itu adalah dengan kita menghormati kebijakan-kebijakan mereka. Ya walaupun ada kalanya kita tadi saya katakan ada hal yang kita nggak setuju, ada halnya sepertinya tidak memuaskan kita. Saudara, tidak berarti hal itu meresahkan kita maka kita menghina pemerintah. Tidak boleh kita akhirnya malah melecehkan pemerintah. Tidak boleh kita akhirnya bersikap tidak hormat kepada pemerintah. Saudara, ada keputusan-keputusan pemerintah yang mungkin kita nggak setuju. Kita gregetan, kita mungkin marah. Saudara izin bertanya, ada yang sudah mulai tidak nyaman dengan menelusuri jalan Taman Sari Raya? Ada saudara? Ada? Ya. Dari awal kita kayak nyaman begitu ya. Aduh, tiba-tiba ada urusan pemerintah melakukan ini, lakukan itu, saudara. Mungkin kita, aduh ngapain sih, kayaknya tahun lalu sudah dikerjain, kok dikerjain lagi sih ini? Ngabisin duit gue saja nih, kan gitu saudara ya. Saudara, ada kalanya kita bisa mengalami seperti itu saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingat hari ini, tidak berarti kita langsung menghina pemerintah. Tidak berarti kita langsung melecehkan pemerintah. Boleh nggak sih kita memberikan kritikan, masukan pada pemerintah? Boleh. Memberi kritikan, memberi masukan berbeda dengan menghina, melecehkan pemerintah. Melecehkan, menghina pemerintah itulah yang dilarang oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengatakan sama kita, mari saudara, jangan gunakan kata-kata yang menghujat pemerintah. Saudara tahu apa yang akan terjadi kalau kita melakukannya? Bukan berarti begini, alah kalau hamba Tuhan ya menghina pemerintah pasti aman lah, dilindungi Tuhan. Kagak, mau hamba Tuhan kayak dia, kok sudah menghina pemerintah pasti melawan pemerintah. Apa yang terjadi? Terima hukuman, kan gitu saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saudara, dalam kita mau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, saudara, mari kita melihat bagaimana kita bersumbangsi untuk bangsa ini. Kalau kita nggak bisa beri bagi bangsa ini yang banyak, ya minimal jangan buat masalah, kan begitu. Kalau nggak bisa kita bersuara untuk pemerintah, ya minimal ya jangan melecehkan, jangan menghina, jangan menyebarkan berita hoaks bagi pemerintah. Hari ini saudara, sebagai orang Kristen, kita diberikan satu sikap, atau mungkin saya katakan etika Kristen, yang sangat ingin Allah kita miliki sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, sebagai warga negara, kita bersikap yang tepat menyikapi pemerintahan di mana kita berada, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kekurangan yang dimiliki oleh orang lain seharusnya membawa kita makin berlutut. Betul saudara ya? Saya contohkan misalkan, kita sebagai anak, rasanya nggak puas kita dengan apa yang diberikan papa mama kita. Saudara, tidak berarti karena kau nggak puas maka kau tidak menghormati mereka. Tidak saudara. Sikap apa yang bisa kita lakukan? Tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Tapi sikap yang kedua adalah berdoa supaya Tuhan merubahkan mereka. Ketika kita sulit menjalankan, aduh bagaimana saya mau menjalankan, tunduk dengan suami saya model begini. Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan menolong, biar Tuhan yang memulihkan. Sehingga sungguh otoritas yang diberikan Tuhan kepadanya, dia lakukan dengan baik. Sebagaimana sebagai seorang suami kepada istrinya. Saudara, baik kita sebagai orang Kristen yang bekerja, kita ketemu dengan bos yang menjengkelkan. Ya ketemu dengan pimpinan yang kayaknya nggak care, nggak peduli saudara. Saudara, sikap apa yang kita bisa lakukan? Berdoa, berlutut. Saudara, kalau untuk papa mama kita, kalau untuk suami kita, kalau untuk pemimpin kita, bos kita, tempat kita bekerja, kita punya hati, udahlah gua kasih kesempatan kau berubah. Saya doakan kamu.
Saya rasa sikap inilah yang juga perlu kita bangun sebagai orang percaya. Pemerintah ini kita bawa di dalam doa. Supaya apa saudara kasih Tuhan? Supaya mereka memiliki hati yang cinta Tuhan. Yang mengingat tahu mana yang benar, mana yang tidak benar saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Jika kita makin banyak berdoa bagi pemerintah, maka kita akan makin banyak mengucap syukur bagi pemerintah kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Jika kita semakin banyak berdoa bagi pemerintah, kita akan semakin banyak mengucap syukur bagi pemerintahan kita. Iya gak saudara? Amin. Kita akan makin banyak mengucap syukur. Seringkali karena kita gak berdoa sehingga kita gak bersyukur. Saudara bersyukurlah saudara yang kasih Tuhan. Bukannya saya mau mengatakan negara-negara yang di sana itu yang sedang berkecamuk itu mereka menjadi penduduk yang sial, bukan. Tapi saya mau mengatakan di tengah-tengah runyamnya pernah dunia ini dengan COVID saudara. Betapa kita gak bersyukur bahwa sepertinya bangsa kita ini sungguh-sungguh kembali ditata, ditangani oleh Tuhan dengan baik. Saudara bisa ada di dunia ini, memiliki orang tua, memiliki keluarga, memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak, memiliki pekerjaan, memiliki harta benda, dan semuanya, memiliki teman-teman. Bukankah semua ada di negara ini? Pernahkah kita mensyukuri bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan lewat negara ini? Kalau negara ini kacau, kita nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Saudara, coba kita pikirkan, kalau tidak ada pemerintah, apa jadinya dengan bangsa dan negara ini? Menurut kita saudara, kalau tidak ada pemerintah, kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada polisi, kalau tidak ada tentara, kalau tidak ada hakim, apakah bangsa dan negara kita akan baik saudara? Akan baik gak saudara? Tidak akan baik. Bangsa kita akan menjadi semraut. Mereka akan berbuat jahat, berbuat seenaknya. Tinggal di bangsa di mana tidak ada pemerintah, justru kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena itu, hari ini saudara saya mau mengatakan, mari kita belajar bersyukur untuk pemerintahan Indonesia hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau bukan saja peduli ketika melihat status kami sebagai orang berdosa, karena itu akan membawa kami kepada kehukuman kekal. Tetapi ternyata Tuhan, setelah Engkau menyelamatkan kami dalam Kristus Yesus, Engkau peduli sekali dengan hidup kami akan berfaedah, berdampak bagi negara bangsa ini. Dan kami bersyukur karena sampai perkara seperti itu Tuhan aturkan sikap kami. Supaya kami punya sikap hidup, bekerja, dan hal yang lainnya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kami bukan membuka mulut kami untuk memberitakan hoaks, ataupun melecehkan pemerintah, ataupun menghina pemerintah, ataupun membuat lelucon pemerintah. Tapi Engkau meminta kami untuk menghormati kebijakan, semua aturan yang mereka sudah aturkan. Kami percaya Tuhan bahwa keadaan yang saat ini kami alami di bangsa ini jauh lebih baik yang patut kami syukuri. Kalau kami bisa mempunyai iman percaya dan peribadatan sampai detik ini anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur. Kalau kami bisa punya usaha, bahkan anak-anak kami sudah bekerja di bangsa ini, kami bersyukur. Biarlah Tuhan kami di pagi ini merefleksikan bahwa segala sesuatu yang kami miliki dan yang sudah kami nikmati dan kami rasakan dan sudah kami pakai sampai detik ini, Tuhan alirkan itu lewat negara ini. Biarlah kami mulai bersikap bagaimana kami bersyukur kepada Tuhan dan mempunyai sikap yang baik untuk bangsa Indonesia. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.